Malam itu, angin masih nyelip masuk di sela tenda. Gak kenceng, tapi cukup buat bawa suara-suara aneh dari luar. Gue sempet tidur, cuma sebentar. Tapi, suara langkah kecil ngebangunin gue. Pelan, berulang, kayak ada yang lagi ngelilingin tenda. Awalnya gue kira Kate, tapi dia masih di sebelah gue. Langkahnya terlalu ringan, kayak kaki telanjang nyeret di atas tanah yang basah. Gue diem, tahan napas, tangan nempel di sleeping bag, lalu resleting tenda gerak sendiri. Gak buru-buru, pelan, kayak ditarik sama tangan yang gak pengen ketahuan. Gue nengok, kosong, cuma kabut sama cahaya bulan yang gak tembus tanah. Dan malam kayak tiba-tiba lebih dingin dari biasanya. Saat itu gue gak ngerasa takut. Gue cuma ngerasa kecil, kayak lagi diliatin, bukan sama binatang, tapi sesuatu yang lebih tua dari umur gunung itu sendiri. Gue gak keluar tenda malam itu, cuma bisa natap langit dari balik kain yang tipis, sambil nunggu pagi dan berharap gak akan ada apa-apa. Pagi datang, dingin belum pergi. Gue dan Kate jalan pelan ke puncak Prabu. Tanpa suara, tanpa semangat, cuma napas dan rumput yang nunduk tiap kaki lewat. Pas sampai atas, kita gak selebrasi. Kita diem. Kita ngerasa ini bukan soal puncak. Ini soal ninggalin sesuatu yang gak bisa dijelasin. Jam 1 siang kami turun. Dan menjelang maghrib, kami sampai di rumah Mbah, juru kunci Gunung Salak. Bukan keluarga, tapi alam kayak nitipin tempat itu buat dijaga sama dia. Tapi ternyata sebelum kami sampai, udah ada 2 tamu dari Jakarta di sana. 2 laki-laki, usianya masih muda. Katanya mereka muncak sebulan lalu. Tapi ada satu hal yang bikin semuanya berubah. Seorang bapak-bapak keluar dari rumah Mbah. Bawa teh anget dan satu cerita yang gak bakal gue lupain seumur hidup. Salah satu dari mereka sakit pas turun gunung. 4 hari lamanya, tapi bukan demam biasa. Dia mimpi tiap malam ketemu 2 prajurit kerajaan. Marah, nuntut, seolah dia udah ngelanggar sesuatu. 3 minggu penuh mimpi itu datang. Dan puncaknya bukan prajurit yang datang, tapi rajanya. Besar, diam, tatapan matanya tajam banget. Kata si bapak, tatapan yang bikin lu gak akan bisa gerak walau cuma di dalam mimpi. Dan lo tahu apa yang terjadi? Raja itu ngasih uang 100.000 cash. Pas dia bangun tidur, uang itu ada di kepalan tangannya. Asli, fisik uang loh. Dan gak ada satupun yang ngakuin naruh uang itu di kepalan dia. Lo pikir itu cuma mimpi? Enggak, ini nyata. Karena setelah itu dia nyari jalan balik ke sini, balik ke rumah Mbah buat minta maaf. Dia ngaku dia sombong, gak pamit dan gak hormat. Anggap gunung cuma objek buat dipijak. Dan malam itu dia harus balik naik sendirian. Buat satu hal, minta maaf. Karena bukan kita yang punya tanah ini. Naik gunung bukan soal nyali, bukan soal siapa paling dulu sampai puncak, tapi soal bagaimana
lo memijak dan apa yang lo bawa pulang. Kadang yang lo anggap cuma mimpi adalah bentuk halus dari peringatan. Dan kalau lo keras kepala, yang datang bukan lagi bayangan, tapi rajanya sendiri. Lo boleh gak percaya, tapi bukan berarti lo bisa ngeremehin. Karena ada hal-hal yang lebih tua, lebih diam, dan jauh lebih berkuasa dari sekedar logika.